usah lagi di situ dibilang kondisi aku aman. Matikan dulu bentar, habis dulu. Tapi jangan bohong, ya. Nah, gitu. Atur sendiri. Ada juga orang di kamar mandi mau tidur kan, pasti balik lagi, ya. Speaker itu tidak saya matikan dari sini. Silakan Anda atur sendiri. Kapan saya tanya, nanti Anda hidupkan. Kapan tidak diperlukan, matikan. Paling tidak, ini bahasa sindiran dari saya. Paling tidak Anda ada kerjaannya lah, yaitu memegang jari tangan Anda itu ada di di platform Zoom, ya. Paling tidak ada kerjaannya apa? Mematikan dan menghidupkan speaker. Maksudnya bukan begitu, supaya Anda fokus, ya, sehingga tadi suara-suara yang tidak seharusnya terdengar akhirnya terdengar, kan begitu. Jangan lupa, kalau orang tidak konsen kedengaran sama saya tadi sudah on time. Tunggu kawan-kawan masuk, ya. Jangan sampai nanti kamera juga hidup, Anda lagi ngapain gitu, ya, terlihat. Itu harus sadar gitu, ya. PTI mahasiswanya berapa orang? 30 orang. Yang terdata di saya 30 orang di sini. Isi angkat ini coba lihat dulu, ya. Lihat saja, nanti akan saya bukan absen lah, bukan ini kan. Ini teman-teman Anda, ya. 36. Banyak juga, ya. Kelihatan? Lihat, Bu. Bagusnya Kelihatan, Bu. kita panggil dulu atau gimana? Atau nanti panggilnya setelah masuk semuanya? Panggil dulu aja, Bu, yang ada aja, Bu. Rizky ada? Rizky Muhammad Fauji ada? Gak ada, Bu. Dari awal juga belum pernah masuk kayaknya. Sini ada, ya, orangnya, ya. Jadi kita apakan aja gitu, ya, atau kita kosongkan aja, nanti saya konfirmasi dulu. Farida Nafisa Zafira hadir, Ibu. Hadir. Rizky Saputra Hadir, Bu. tampakkan dirimu biar kita tahu semuanya. Alicia Pramesti hadir, Ibu. Dita Fitrianti ada? Hadir, Bu. Rahel Abbas Hadir, Bu. Hadir, Bu. Jangan lupa tuh matikan, ya. Neni Asriani Hadir, Bu. Alsabila Hadir, Bu. Dewi Anjani Hadir, Bu. Arif Muhtar Hadir, Bu. Adinda Khairunisa Hadir, Bu. Dias Subhan Nawan Nur Hadir, Bu. Hasbi Asyidiki Muhammad Iqbal Al-Ghifari Hadir, Bu. Hadir. Husni Firdaus Hadir, Bu. Lutfiah Sipa Nur Kamila Hadir, Bu. Dendi Hadir, Herdiana hadir, Putra, Bu, hadir. Muhammad Asmin Al-Ansori Hadir, Bu. Nurul Ihsan Hadir, Bu. Airita Fitriani Hadir, Bu. Taufik Nur Wahid Safari
Hadir, Bu. Nur Apia Kamelia, Hadir, Bu. Sani Yuliani, Hadir, Bu. Cep Iqmal, Hadir, Bu. Saiful Rahman, Hadir, Bu. Imam Nugraha, Hadir, Bu. Melia Nurhayati, Hadir, Bu. Arif Maulana, Hadir, Bu. Ananda Supianti Putri, Hadir, Bu. Eka Maulana, Hadir, Bu. Agung Muhaimin, Hadir, Bu. Akmal Haris, Hadir, Bu. Dinda Budi Utami, Hadir, Bu. Nur Latifah, Nur, ada, Rama Ramadan, Nur Latifah hadir, Bu. oh, lama banget jawabnya, kenapa? Nur Latifah hadir, Rama Ramadan, gak ada. Oke, berarti hadir, Ibu, Hah? Ibu maaf tadi Adinda hadir, Bu. Nge-lag, Bu, jaringannya. Oh gitu ya, mana Adinda itu di atas, nomor berapa? Udah. Ya, jadi ini yang hadir 33, yang tidak ada 3 orang. Ya. Yang tidak belum tak ketahuan wujudnya Rizky Muhammad Fauji, Hasbi teh ada nggak tadi teh? Hasbi ada Bu, itu di chat Hasbi tadi. ada? Mic-nya nggak bisa nyala katanya Mana Hasbi? Ada nggak? di obrolan chat Bu. Ya Hasbi teh ada nggak? Ada nggak Hasbi di sini? Ada, Bu. Ada Bu di chat Bu. Nah, oh iya, sorry. Oh iya di chat ya. Hadir Bu, mic-nya nggak bisa nyala. Gedein volumenya. Hasbi As-Siddiqi itu nama seorang ulama. Ayahnya mungkin ngasih nama agar kamu itu menjadi seorang ilmuwan, tidak harus jadi ulama. Rama ada nggak Rama? Rama ada. Oke, jadi 2 orang ya, 2 orang yang tidak hadir. Oke, siap teman-teman ya, supaya cepat waktunya. Saya punya utang nggak sama Anda? Kuliah pertama ini kan baru ketemu ya kita ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau pertama itu ngapain aja kira-kira? Perkenalan biasanya, Bu. Perkenalan, kan sudah kenal nama saya Anda waktu kontrak kuliah. Inilah orangnya kan gitu, tinggal tahu orangnya yang mana kan gitu ya. Gitu ya. Iya, Bu. Nah, ya. Gitu ya, boleh gak apa-apa lah. Memang nah sekarang gini, Anda itu sudah ada di pendidikan tinggi ya, menjadi seorang mahasiswa. Gelar baru namanya agent of change, agen perubahan. Jadi Anda harus sudah bisa membawa perubahan di tengah masyarakat, jangan menjadi sampah masyarakat, jangan menjadi biang kerok. Kalau bisa membawa perubahan terhadap kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, namanya mahasiswa itu agent of change. Nanti kalau sudah jadi guru, agent of learning. Anda ini apa kira-kira mengambil prodi PTI, mau jadi apa? Guru ya? Programmer. Jawabnya enggak. Waduh, gawat. Jadi kameramen. Wah, Jadi pengusaha, Bu. gawat. Jadi kameramen, Bu. Ya, Jadi betul. hacker, Kameramen. Jadi guru lab Bu. Masukin orang tua, Ibu. Nah, Masukin orang tua, Bu. betul. Sebab gini, pertanyaan saya ini kan cerita santai dulu. Prodi PTI itu adanya, ini saya nanya ini sudut pandangnya profesionalisme ya, bukan sudut pandang yang lain. Gini, Anda ketika memilih prodi PTI itu Anda sadar enggak bahwa Anda itu depannya itu lulusannya dari PTI itu mau jadi apa gitu loh. Untuk keperluan apa maksudnya? Guru lab. Sadar, Bu. Sadar nggak? Sadar, Bu. Jangan-jangan waktu milih prodinya sadar
Sadar, Bu. uang dan mimpi. Sadar, Bu. Oh, sadar. Adanya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidik. Berarti Anda ini sebenarnya disetting atau diplot untuk menjadi seorang Guru. Nah, Ajar. kalau yang belum sadar, cepat turun. Ini busnya mau ke Bogor, bukan ke Purwakarta ya. Saya tanya. Anda itu, nah kalau nanti di antara Anda ada yang kemudian menjadi guru tapi sambil menjadi pengusaha, itu lebih bagus. Jadi keilmuan Anda itu jadi nanti teori yang Anda pelajari di pendidikan tinggi sekarang ini, ya, implementasinya nanti setelah tamat menjadi seorang pengajar. Ngajar silat. Teknologi, Bu. Nah, jadi harus mindsetnya harus di setting dulu dari sekarang, karena kalau tidak sadar nanti bahaya. Ngapain gitu loh. Jangan nanti milih prodi karena satu alasannya gengsi, dua ikut-ikutan teman, tiga karena dorongan orang tua, empat karena prestise, lima daripada nggak kuliah. Banyak. Jadi rasanya harus fight dulu. Aku ini lulus dipersiapkan untuk menjadi seorang guru. Titik. PGSD menjadi guru SD. PG PAUD menjadi guru PAUD. Sendra Tasik menjadi guru seni, drama, tari dan musik di mana? Di SD, SMP, SMA. BK menjadi guru BK. KPTI. Hah? Jawab dulu ah. Guru TIK, Bu. Guru teknologi, Bu, guru komputer. Guru TIK, Guru TIK, Kak. Iya, guru TIK. Guru TIK, Bu. Guru TIK. Iya, guru. Bukan teknisi, Anda itu camkan. Kalau Anda mau jadi teknisi, salah masuk. Pindah teknik sekarang juga. Ada teknik mesin bisa. Teknik elektro bisa. Ya. Itu penting. Nah, ini waduh, gawat nanti aku bilang lah sama kampungnya, itu anak-anak nggak sadar, Pak. Nggak sadar mereka tuh, Pak Topik. Kami ngopi ya. Itulah enaknya belajar online. Kami ngopi situ ya. Iya, Bu. Jadi Anda ini calon guru, hei. Tadi ada yang godek ke dia, saya ke screenshot. Jadi guru, iya cenah. Enggak, entah budak. Mahal. Nge-lag, Bu, jika na, Bu. Oh, nge-lag, kita tanya kita nge-lagnya. Jadi Anda itu berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada 5 prodi kita itu. Kan sudah dijelaskan waktu MPK. Ya. Semua yang berada di Fakultas Keguruan, judulnya Fakultas Keguruan. Nah, sekarang bicaranya sederhana aja deh. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu diplot untuk menjadi seorang guru, menyesuaikan kepada prodinya. Begitu teman-teman. Ya, kudu sadar heula. Sadar mau turun. Mana sih ya? Nah, guru apa? Bukan guru teknologi informasi di mana? Ya di SD, di SMP, di SMA. Kumaha kalau nanti cina jadi operator ya nggak apa-apa. Nah ya, tapi intinya makanya waktu MPK disuruh nggak membaca visi misi prodi. Waduh, benernya MPK humpul baca visi misi umtas, geus gitu baca visi misi fakultas, udah itu baca visi misi prodi. Cok baca, melahirkan guru yang berkompetitif di tingkat regional, internasional, wah untas cerdas berkualitas, ya, dari lokal untuk global. Wah, ngeri ya. Umtas. Bentuk Dari gobras. lokal
global. Ya gitu. Ayo global kudu kompetisi di tingkat global, modalnya apa teman-teman? Harus punya kemampuan berbahasa. Baru kita bisa kompetisi di tingkat global. Namun tidak punya kemampuan berbahasa, kalau mau bahasa Indonesianya berlepotan cicing di Tasik nya. Nah, eta angger we udah putek di Tasik batoknya. Begitu. Supaya kita punya kompetitif, berdaya kompetitif di tingkat nasional, isi kemampuan kita itu dengan berbagai keterampilan. Di antaranya keterampilan kepemimpinan, di mana itu dapatnya ada nggak di kampus keterampilan kepemimpinan? Nggak ada, adanya di kegiatan kemahasiswaan. Gitu teman-teman. Di Untas adanya apa? Ada IMM. Cenah ai unsia maya HMI aya PMI. Lah, mereka kan perguruan tinggi umum. Kita kan Muhammadiyah, adanya IMM. Prinsipnya sama saja. Kalau Anda mau HMI udah geus fanatik mau HMI, cari di luar. Ada komisariatnya tuh di Jalan Sukses. Ya. Jadi ulah datang tek ngampus, dengarkan dosen ceramah, pulang dengan 14 kali pertemuan, terus udah gitu dia pun sambil tidur, kuliahnya pun tidur, dosen ngocoblak, dia pun tidur, lagi online, di off-cam kan, dianya kegolehean, ya gak dapat apa-apa lah, jamin gak dapat apa-apa, ya, nah, gitu, Ya, Bu. teman, ya, ini kan sekedar memotivasi dulu supaya tuh sadar, sekarang Anda tuh kan baru lepas dari SMA, ini baru tingkat 1, masih unyu-unyu ya. Nah, laki-laki harus mulai sadar, aku ini calon pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Perempuan calon manajer keluarga, manajer ya. Biasanya sih begitu mahasiswa itu. Semester 5 baru sadar deh ya. Sekarang ini masih gitu-gitulah. Makanya saya ajak ngomong-ngomong dulu gini, santai aja. Aduh, ditanya mau jadi guru enggak ya, sehari dia katanya idenya enggak, udah kita Udah bobo panginten Bu. iya tuh dia, iya beneran ya naon gitu ya itu naon itu ya kata Anda tadi kan perkenalan itu kan tidak harus seperti saya Maisaro, kamu siapa, kan nggak perlu juga. Jadi dengan saya berbicara di depan Anda, saya pun akan mengenal diri saya. Oh, Buma itu begitu orangnya. Ya, berarti kalau kuliah sama dia harus on time. Kunaon asion. Wah, pokoknya mah itu ya. Mengenal itu namanya mengenal diri saya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, Ya Bu. Iya, Bu. Anda ini calon guru baik di tingkat SMA, SMP maupun SD. Makanya kepada Anda itu diberikan mata kuliah yang berkaitan dengan pedagogik, yaitu ilmu keguruan. Benar nggak? Sok, mata kuliah Anda yang semester 1 yang berhubungan dengan pedagogik apa saja kira-kira? Ada psikologi nggak? Nggak ada. Jadi apa aja? Landasan pendidikan ada nggak? Landasan pendidikan ada nggak? Ada Bu. Ada Bu. Nah, eta salah satunya. Praktek emang ada. Nah, eta teh salah satu ilmu yang diberikan kepada Anda karena Anda itu ya diplot untuk menjadi seorang pendidik. Pendidik loh. Sekitar 40% mata kuliah itu berkaitan dengan ilmu pendidikan. Ya, 60%-nya baru yang keprodian. Beda dengan teknik. Teknik pun nggak diberikan mata kuliah landasan pendidikan karena dia bukan untuk menjadi pendidik. Yang mau dihadapi oleh dia itu benda mati. Mau dipukul pun dia nggak akan marah. Sok, mobil dipukul marah nggak? Apa yang rusak? Yang punyanya paling orang ngawur. Apa yang mobil pukul-pukul ya?
Nah, kalau yang dihadapi ini makhluk hidup, anak orang, dia berkembang. Makanya diberikanlah materi-materi yang berkaitan dengan itu. Nanti Anda mengajar teknologi, mengajar TIK kepada anak SD, bayangkan dari sekarang. 1 menit. Anda mau mengajar anak SMA TIK, bayangkan. So. Udah kebayang? Udah. Berarti kita harus berpikir bagaimana supaya materi ini bisa diserap oleh murid saya, kan begitu. Terus apa ilmunya? Oh, ilmunya itu berarti aku harus punya ilmu strategi pembelajaran. Gimana nih supaya anak ini pahamnya tuh cepat lagi, gitu kan? Terus apakah aku ini hanya berfungsi menyampaikan materi? Enggak, kita juga punya fungsi mendidik secara tidak langsung. Gitu loh, teman ya. Jadi ini penting sampaikan kepada Anda. Kalau Anda sudah begitu, aku yang tidak kalau teknik boleh, sekarang boleh tidak. Kategori saya karena tidak mau begitu, tidak naik hijau ini masih awalnya kita tidak suka jadi guru, tapi kulantaran dosennya keren-keren ya, temannya hebat-hebat ya, menyenangkan. Aku coba di sini kayaknya aku lama-lama jadi suka. Ada yang seperti itu, awalnya dia tidak berminat, bisa seperti itu. Jadi Anda bukan jadi salah kalau Anda, saya tanya pertanyaan awal tadi, saya tanya Anda menjadi teknisi. Ngawur jawaban. Teknisi mah di teknik. Paham? Kira-kira? Paham, Bu. Alhamdulillah. Makanya dari sekarang Anda itu harus sudah kelihatan performa calon gurunya. Ya. Maksud saya apa? Anda itu performa itu tampilan calon guru harus terlihat dari sekarang, bukan harus dilatih, bukan terlihat, harus dilatih dari sekarang. Anak teknik, Anda perhatikan saja anak teknik, buku-bukunya dipuncir ya, belakang diikat. Apa-apa dosennya udah nggak peduli, yang penting bersih. Ya, pakai bando kayak si Ata. Apa? Yang penting bersih. Nah, Anda, saya itu S1, S2, S3 itu ilmu pendidikan, jadi ini tuh penting. Udah mengkhawatirkan nih pendidikan kita ini sekarang. Kalau bukan kita yang bertanggung jawab. Makanya di Fakultas Pendidikan itu ada aturannya. Mahasiswa Fakultas Keguruan, kalau di perguruan tinggi agama Islam namanya Patardiyah, itu pakaiannya juga disesuaikan. Laki-lakinya ya pakai kaos boleh, Bu, boleh, tapi yang ada kerahnya. Ini jarang sekali dosen menyampaikan. Ya, rambutnya harus rapi. Masa Fakultas Keguruan rambutnya seperti anak teknik ya? Anak teknik pakai kaos oblong pun tadi marahin. Dan saya bilang tadi di awal, mereka yang dihadapi itu bukan makhluk itu, sudah mati ditangkapnya mengamuk, maleweh. Anak orang dicubit sedikit nangis. Jangan sampai begitu. Ya. Nah, jadi dari sekarang harus diperhatikan ini. Gitu. Ya, boleh pakai celana jeans enggak, Bu? Kami yang laki-laki yang masuk yang perempuan boleh, silakan. Yang penting yang perempuan bajunya agak panjang lah. Jangan kami ini semua berdosa, yang terutama dosen-dosen yang bapak-bapak inilah, gara-gara anak-anak perempuan ini loh mentang-mentang baru keluar SMA lalu dia mau bereksplorasi, berinovasi dengan pakaian yang bermacam ragam, lalu melupakan etika ya. Mentang lalu udah bosan aku selama ini pakai abu-abu putih, mumpung deh ya silakan. Saya juga tampillah yang indah, tapi indah tuh harus etis. Ya, rajin boleh, Bu, boleh. Kalau saya
panjang lah bajunya di bawah lutut. Udah Jangan ketinggalan sampai jauh. dosen-dosen kita ini masih muda-muda, jangan sampai silang. Tahun 90-an itu ya. Yang tadi ini mengganggu manusia sampai titik darah penghabisan itu. Ampun dia. Ya. Gitu loh, teman. Silakan ya. Saya nggak terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang penting wajar-wajar aja. Gitu. Ini ngasih tahu. Nah, teh. Jangan pakai sendal ke kampus. Ini ke bioskop ke 21 aja pakai sepatu. Oh, ke kampus pakai sendal gimana sih? Ya, itu kenapa sih diatur? Itu dalam rangka pembiasaan. Anda harus dibiasakan dari sekarang. Karena Anda adalah calon guru. Titik udah calon guru. Jangan ini jangan bergeser itu. Apabila nanti pada setelah selesai ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi apa? Punya usaha di bidang pendidikan. Jadi ilmu pengetahuan yang Anda dapat sekarang itu harus diaplikasikan nanti. Kalau jadi pengusaha, ngajar itu sebagai implementasi keilmuan ya 2 hari ngajarlah supaya berkah. Selebihnya usaha, dan memang sih kita disuruh kan. Ya. Itu kawan-kawan. Terus yang selanjutnya, nah itu loh, jadi masalah pakaian harus diperhatikan seperti sekarang. Misi dosen-dosen yang lain lupa menyampaikan ya. Seperti itu ya. Nah, terus masalah ini, masalah perkuliahan nih, saya mau sama. Kira-kira kenapa online itu? IPTI online? IPTI online? Itu semester online, Bu. Saya nanya Dendi dulu. Dendi, biar nggak ribet yang lain. Itu PTI itu prodinya online? Harus online atau gimana? Perkuliahannya? Menurut saya ya, PTI itu harusnya offline di lab harusnya. Oh gitu ya. Keputusannya apa sih ini? Saya ribet masuk di seluruh prodi, ada yang mengharuskan, ada yang mewajibkan online lagi. Gak boleh ke kampus, prodi BK. PGSD campur, boleh offline boleh online. Nah PTI gimana? Saya nggak tahu. Karena saya minta pindah, mulanya sore. Karena saya nggak bisa. Nah itu ya, jadi gini teman-teman. Kalau saya nanya dulu ke teman-teman kondisi realnya ya, kenapa sekarang pembelajaran di UMTAS banyakan online? Saya ke kampus, Pak Taufik ya, dosen Anda ya, udah ngomel dia, kampus sudah sunyi, semua dosen memilih online. Kira-kira kenapa online? Bukan tanya teorinya saya, tanya di kasus UMTASnya. Sudah terbiasa mungkin, Bu, 2 tahun online terus. Oh, sudah terbiasa 2 tahun online terus. Kata siapa tadi? Rizky, Bu. Rizky Saputra. Kata Rizky udah terbiasa karena online terus. Di UMTAS ya? Mungkin, Bu. Kata Rizky. Yang lain ada nggak? Apa kenapanya itu? Jadi jangan sampai nanti ini jadi isu di masyarakat, jadi kurang baik akhirnya. Kenapa? Kok UMTAS di online aja belajarnya? Ya, apakah efektif, apakah efisien, atau mahasiswanya senang gitu ya? Apakah ada kondisi lain yang menyebabkan akhirnya jadi online gitu ya? Mungkin kekurangan ruang, Bu. Eta jawaban Indah, eta lupa seminggu saya tanya. UMTAS teh kekurangan ruang, jangan takut, udah gak apa-apa. UMTAS teh mahasiswa banyak, ruang kurang. Kosek gitu. Jadi nggak ada alasan pandemi. Pandemi udah lewat. Wah, main cina yuk mau ekstrim pisan nyari osna. Nah gitu, memang faktanya begitu. Jadi bukan fitnah ini. Kurang ruang. Pandemi mah sudah berlalu. Okay. Kita sudah vaksin semua, dosen terutama, nggak tahu Anda, saya booster pun sudah.
Jadi insya Allah secara teori kita sudah aman. Nah, jadi kurang ruang, kurang teh. Anda ngambek nggak ke UNTAS? Marah nggak? Siapa yang marah? Oke. Hah? Marah nggak? Tidak Bu, karena saya orangnya penyabar. Alhamdulillah. Ah. Kalau aku mah kebetulan aja lah, orang malas aku ke kampus. Kebetulan online ini kan kayak main-main kan. Siapa bilang main-main? Nah, makanya ini dikondisikan dulu nih isi kepalanya kita semua ini. Siapa bilang main-main? Maka tadi di awal saya ini hanya memindahkan ruang dari ruang tatap muka ke tatap maya. Ya, mari kita diskusi dulu. Ya, itu ada nanti ngomel-ngomel, kuliahnya online terus. Jadi sekarang akar masalahnya sudah ketemu. UNTAS ini sekarang kekurangan ruangan. Makanya setiap prodi itu dibagi, ada yang boleh masuk online, ada yang tidak sama sekali nggak boleh. Kayak BK saya itu nggak boleh masuk karena nggak ada ruangan. Online-nya tuluy. Kenapa jadi kecil? Dengan mahasiswa aja nggak pernah jumpa. Ya, itu pertanyaannya. Anda sudah jawab. Sekarang gini, ada kalau nggak ada ruangan, itu masalahnya kan nggak ada ruangan. Ada solusinya nggak? Apa solusinya? Dibagi-bagi aja Bu, sampai Ya. lebih Bagi-bagi. Ya solusinya ini. buat baru. Solusinya itu pembelajaran online buat baru sedang. Mudah-mudahan Anda masih di UNTAS. Karena kira di UNTAS membangun 16 tingkat loh. Tuh. Ya, jadi Anda sekarang sudah ada solusinya. Jadi ini pembelajaran online itu adalah salah satu alternatif dari persoalan yang sedang dihadapi UNTAS karena kekurangan ruang. Gitu ya. Jadi itu ini solusi. Solusinya ya, tetap dihitung. Terus bagaimana? Sekarang nanya sama Anda, kalaupun kita mau sepakat online terus, sebenarnya Anda tuh lebih senang online apa lebih senang offline? Offline Bu. Offline Bu. Tuh, senang offline-nya. Oke, nanti kita bikin offline kalau ada ruangannya. Nah, makanya sekarang dinamakan pertemuan pertama itu kontrak kuliah. Ya, jadi di perguruan tinggi ada pertemuan pertama itu biasanya dosen melakukan kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu apa saja? Yaitu kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa mengenai teknis perkuliahan. Jadi semacam tadilah pakaian juga kita kontrol, tidak seperti tidak seperti guru SMP, SMA sampai SD yang gurunya itu cerewet nggak poe kudu mematahan. Kamu kesini ya, kata bapak G ulah dianggure cukup gening sabukna eta wae gitu kan guru mah nya. Dosen enggak, hari ini cukup saya ngomonginnya cukup hari ini. Nanti enggak ada lagi. Karena mahasiswa itu dianggap sudah paham, sudah dewasa. Pendekatan pembelajaran yang digunakan di pendidikan itu namanya pendekatan pembelajaran andragogi. Jadi mengajak komunikasi orang dewasa. Saya teh sedang berbicara dengan orang dewasa, bener nggak? Jawab sendiri banyak. Alias SMA ke bawah itu belum dewasa. Ciri-cirinya orang dewasa apa? Mandiri dan bertanggung jawab. Makanya teman-teman semua, pembelajaran jarak jauh seperti ini namanya distance learning. Ya, salah satu prinsipnya, prinsip terukun mana bahasa agama mah. Sesuatu yang harus ada harus terpenuhi. Apa? Orang yang mengikuti pembelajaran itu harus makhluk yang sudah mandiri dan bertanggung jawab, ya Anda gitu. Makanya tidak cocok pembelajaran jarak jauh digunakan untuk anak SD, apalagi PAUD, SMP, SMA pun dianggap mereka itu kan belum dewasa.
Nah, kalau Anda masih seperti mereka, nah, wah, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang mandiri itu apa? Makanya tadi saya bilang mute, atur sendiri. Ya, salah satu prinsip pembelajaran jarak jauh, ya, prinsip terukun kata saya tadi harus terpenuhi. Ya, jadi peserta didiknya itu harus makhluk yang sudah dewasa. Indikator orang dewasa salah satunya mandiri dan bertanggung jawab. Wah, Anda sudah dewasa belum? Kalau Anda jawab dalam hati aja, oh sudah. Cirinya apa kata Bu Mai tadi? Mandiri, apalagi bertanggung jawab. Nah, pembelajaran jarak jauh itu menuntut kemandirian dan bertanggung jawab. Contohnya apa? Ya, mandiri. Saya bisa kontrol nggak Anda sedang lagi ngapain? Apalagi kalau kamera dimatikan. Iya mah kudu disingsionan. Makanya tadi saya di awal, karena itu banyak itu timbul karena diskusi kita dengan kawan-kawan dosen yang lain. Ya, belajar online mahasiswane, off-cam semua. Kita ngecoblak kayak orang gila, mahasiswanya tak ngapain, ada yang tidur-tidur, ada yang ngobrol, ada yang apa. Kita kan nggak tahu. Makanya di awal tadi saya disingsionan heula, disingsionan kan budak PAUD. Gawe tadi disingsionan. Nya, bener teh? SD, SMP, hanya Anda disingsionan. Namun dimatikan kameranya dianggap nggak ada ya, siun, mau dia. Kalau Anda masih punya kepribadian seperti itu, berarti Anda belum mandiri. Ciri orang tidak bertanggung jawab. Tahu cerita bertanggung jawab, bisa kata saya begini, matikan terus saya kan kalau dimatikan gitu, ya bisa golek-golek, ibu-ibu mah bisa masak, ngisikan segala, ngurus kucing segala ya tak. Ya kan? Nah, gitu ya. Gitu teman-teman. Kalau dia anak PAUD pembelajaran kayak gini, ya nggak cocok. Nah, ya jadi orang dewasa itu indikatornya ada 2, mandi dan bertanggung jawab. Kalau sudah mandi dan bertanggung jawab, mereka tuh akan konsen. Ya. Sekarang Anda bisa bayangkan, kalau pembelajaran jarak jauh digunakan untuk SD aja, SD kelas 3 aja. Kelas 3, 2, 1. Mereka bisa konsen seperti Anda nggak gini mendengarkan 100 menit gitu. Nggak mungkin, apalagi budak TK itu daya tahan, daya konsentrasinya itu 5 menit, udah hebat itu. Makanya setiap guru dibekali ilmu. Ya, kalau menghadapi anak TK, kumaha carana? Menghadapi anak SD gimana? Anda tuh jadi calon guru SMA bagaimana? Gitu ya. Nah, ada namanya daya tahan ketika mendengarkan ceramah. Makanya nih, kenapa di pendidikan tinggi ada SKS? Satu SKS-nya Anda mau tahu nggak berapa harganya? 50 menit. Namun mata kuliah ini 2 SKS berarti 100 menit. Harusnya Anda bisa konsentrasi karena itu sudah mengikuti standar, ada teori yang berlandasi. Ya, kalau 3 SKS dia, yang satunya itu yang 2-nya praktek, yang 1 teori. Kalau 4 SKS dibagi 2. Sadar nggak selama ini di SD kelas rendah 1, 2, 3 itu 25 menit 30 pergantian jam pelajaran. Di SMA 40 ya enggak? Di TK matakna di TK mah pembelajaran. Nanti pembelajaran, belajar sambil bermain. Makanya budak TK Cina konsen seperti ini kan nggak lucu. Lain nggak lucu dan emang nggak ada. Ya. Nah, makanya saya contohkan tadi. Jadi pembelajaran jarak jauh ini cocok di implementasi ini sebagai alternatif dari persoalan yang sedang dihadapi. Lain nggak ada mode, kayak nggak ada mode.
kene 5 tahun deui anda geus tamat. Saya usir anda lama-lama di kampus. Cepat kalian keluar. Ngapain lama-lama di kampus? Diusir. Nah, 8 semester harus sudah selesai ya. Kan bagus musirnya, bukan musir yang enggak bagus. Ya, nah begitu teman-teman. Jadi prinsipnya itu. Di Indonesia, rame-rame pembelajaran jarak jauh itu kan akhir-akhir ini gara-gara ada pandemi ya enggak? Rame. Sehingga Pak pun jum. Riwel tuh orang tua nu tamat SD, tamat SMP naon jum teh. Riwel semua, ngomel semua orang. Ya. Karena kita ini semua sok. Waktu itu ada pandemi, sekolah semua harus di rumah. Termasuk budak TK kudu Zoom, budak SD, Zoom budak SD. Saya selalu lihat keponakan saya ada kuan diri dan kesikilan. Di sini minuman segini gelasnya pada, dia makanan. Gitu. Tapi juga, jangan hanya satu yang dikejarnya, satu aspek yang dikejar. Jadi banyak. Gitu ya. Jadi di kita ini pembelajaran jarak jauh itu ramenya itu sejak pandemi. Padahal mah ilmu ini sudah ada dari dulu juga. Namanya itu distance learning, pembelajaran jarak jauh. Namun di Indonesia kan jadi PJJ. Produknya pun sudah ada di Indonesia. Produknya sudah ada, yaitu Open University atau Universitas Terbuka. Nah, itu produknya. Kalau dulu PJJ itu kuliahnya tuh lewat radio. Instrukturnya ngomong di radio. Karena seiring perkembangan teknologi, makanya banyaklah digunakan aplikasi-aplikasi yang seperti sekarang ini, yaitu Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Naon-naonan cerita teh? Kita mengacu kepada undang-undang pendidikan nasional bahwa orang Indonesia itu supaya berdaya saing dengan negara-negara lain harus pintar, terutama untuk untuk daerah-daerah di timur. Ya, misalnya Papua atau NTT atau orang yang sudah kerja tapi dia belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan. Nah, itu salah satu paradigma yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Tapi kumaha cenah David teh sepuh. Aya solusinya kumaha cenah jarakna abdi teh di kampung, aya nya eta. Ya, universitas terbuka, SMP terbuka, SMA terbuka, dengan instrukturnya ketemu hanya sekali. Tujuannya apa? Yaitu kata pemerintah, cek atuh palinter orang Indonesia, karena orang Indonesia ini kemampuan literasi saja untuk SD dengan Malaysia itu kalah. Kemampuan literasi jauh. What? Oh, what the hell? Oh shit. Fuck. Ini alasan anak kamu teh, bos, keluarkan bos. Wajib belajar itu dulu dari kelas 1 sampai kelas 6 dibayar pemerintah, pakai dana bos, tidak boleh di pungutan. Gitu teman-teman, ini harus paham teman-teman, benar harus paham serius. Yang jauh tadi bagaimana? Ya begitu, ya. Universitas terbuka, SMP terbuka, SMA terbuka, gitu. Lebih ke kelas genep bisa naon? ABCD. Oh, tambahan deui pemerintah. Tambahan deui paling pinter Indonesia teh. Wajib belajar 9 tahun SMP. Bener nggak? Alasan tong alasan. Ya, tong alasan pemerintah teh mempelali
Indonesia teh. Mengatur Indonesia ini bukan gampang. Negaranya kepulauan, lebar, sukunya banyak, bangsanya banyak, bahasanya banyak, agamanya banyak. Pemimpinnya itu nggak pusing tuh. Ya, gitu. Jangan suka nyalahkan orang, kita juga pikir diri sendiri. Tuh, enak kumaha Indonesia pendidikan hasilnya. Kompetitif nggak dengan Malaysia? Can, jauh. Oke, tambahan dari pemerintah alasan kene. Tambahan. Wajib belajar 12 tahun sampai SMA. Tujuannya apa ya itu? Supaya kita ini menjadi bangsa yang berdaya saing. Ngerti tuh berdaya saing tenau, kompetitif, punya nilai jual. Makanya kalau mumtaz dari lokal untuk global nanti keluarannya seperti Anda ini sarjana PTI mumtaz. Ayo ikut tes di ASEAN menjadi guru di negara. Sekarang kan karena ada agreement kesepakatan boleh kita menjadi guru di luar negeri. Laku nggak? Mana buat aku? Kalau di tes bahasa Inggris nilainya 2. Jadi makanya saya mah baru udah terus jalan daripada nongkrong di kafe mending oke atuh itu kursus bahasa Inggris. Sampai situ. Jadi ini diskusi tentang pendidikan kawan-kawanku semuanya, ya. Jadi dari tadi Bu Maya teh ngomongna kawan-kawan, teman-teman lah itu. Karena pendekatan pembelajaran yang digunakan di pendidikan tinggi itu namanya teori pembelajaran andragogi. Pembelajaran orang dewasa. Ini bukan lagi kamu itu apa? Cek ibu ge. Ya, Rizky, cek ibu kayak kamu teh nggak gitu SMA. Makanya saya menggunakan bahasa saya, Anda, ya, saya, Anda, saya saudara. Itu ya ada. Saya bilang saya sampai S3 itu pendidikan itu teh penting. Kalau menurut saya yang tidak paham itu Anda itu bukan lagi anak kecil. Anda sudah dianggap dewasa walaupun pada kenyataannya ayah anu teu dewasa namun dina buah mah pakel keneh engkau dan jadi kurang dimakan lalai. Gitu teman ya, saya teman-teman saudara Anda dari tadi juga saya nggak manggil ibu. Berada. Nah itu cara menegur pun begitu. Cara menegur orang dewasa itu cukup dengan bahasa sindiran. Disindir, tahu, ngerti dia karena dia sudah dewasa. Kalau budak letik pada sindiran tak mau ngerti. Siapa yang perhatikan? Makanya cerewet guru TK Gusti Agung, guru SD ya Allah. Ngomongna kieu guru SD. Tas saur bapak oge udah diangguk deui kamari geuning ka mah. Sayang kalau guru TK. Kan saur ibu ge udah naik ke tetekan sayang. Sayang 27 kali sayang dalam satu hari. Lah saya kepada Husni memanggil sayang, Husni sayang. Ke sini enggak bisa. Enggak bisa tidur dia. Enggak bisa tidur 2 hari. Enggak bisa tidur 2 hari. Dipikirkannya maksud Bu Ma itu apa? Manggil aku sayang ya. Jangan-jangan ada tendensinya ini. Gak gitu. Jangan dipikir omong kosong. Kalau budak TK iya. Siapa peratoskeun ku sani kupingkeun. Guru TK lamun marah kieu. Sayang, kata ibu juga kamu teh jangan naik-naik, jangan jatuh. Ya. Jadi, Anda yang sudah dewasa ini terbentuk dari perjalanan hidup Anda pada kegiatan pendidikan sebelumnya. Kesimpulannya, apabila orang seperti Anda ini tidak berkembang juga kepribadiannya, ya kepribadian ya, yang seperti tadi saya ungkapkan, mandiri, bertanggung jawab dan sebagainya, berarti ada problem di belakangnya.
Ya, ya enggak? 1 menit berpikir. Di mana kita Anda seperti sekarang ini bisa bertanggung jawab, berintegritas, punya komitmen. Dari mana Anda dibentuk? Dari kegiatan pendidikan sebelumnya, 1. Dari siapa lagi? Dari lingkungan keluarga. Dari siapa lagi? Dari lingkungan masyarakat. Ya, kelihatan kok. Serius, saya sebagai seorang pendidik dapat dilihat potensi-potensi anak-anak di SD dari kelihatan besarnya ini bawa bagaimana. Dan ini kelihatan juga nih. Anda seperti mahasiswa seperti ini, kalau ada nggak di sini yang masih kolokan? Kolokan. Dalam bahasa Jakarta mengkolokan masih ada? Itu salah satunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi. Ya, tidak punya kasih sayang, tidak punya rasa empati, tidak punya rasa simpati. Jadi si raja tega. Si raja tega membentuk raja pribadi si raja tega. Tegaan kebatur tidak punya rasa welas asih. Nah, itu dibentuk oleh faktor-faktor tadi. Banyak sih teman-teman. Sembarangan di mana-mana, dicoret-coret tak pintu. Dia, terus ada tisu di mana-mana. Itu mahasiswa, lo toilet mahasiswa. Itu cik atau guys mahasiswa kalau mau perempuan pakai softtek teh, buang pada tempatnya. Mun aya tisu, buang pada tempatnya. Namun kalau atos pipis siram tak eta teh kebiasaan yang dibentuk waktu kita di sekolah sebelumnya. Nah itu kan dimulai dari PAUD. Namun budak PAUD tak bisa nyiram, wajar. Omega bisa karena harus ada guru pendamping. Di PAUD mah guru taya 2, guru utama, guru pendamping. Fungsinya apa? Makan tali sepatu gecan bisa. Budak PAUD 5 tahun bayangkan. Disendal dibalik. Namun kalian disendati balik berarti pikun. Nah, Bu Mai ngomong kayak gini, aing bapak sindiran. Nah, itu orang ciri-ciri orang dewasa gitu, kesindir. Ada nggak yang nggak kesindir? Di demo sama masyarakat nggak kesindir dia. Nggak berdosa dia. Nah, ini ada problem kepribadian. Namanya pribadi yang pecah. Bayangkan, namun orang tua kita memasak tuh cina digolak-galek, bisi pecah eta teh cipatri teh. Ya, jadi kepribadian juga ada yang kepribadian yang pecah. Tidak utuh. Cek saya kayak tadi namun buah mah asak-asak, mengkal. Jatuh lagi sudah mengkal, kroak lagi dimakan apa? Lalai. Saya di latar belakang. Gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Ini supaya memantapkan dulu jiwa Anda. Ini teh orang teh ulah ngimpi kira di mana orang ini terbang pesawat atau di naonnya teh kita. Ya? Nah, gitu. Sadar? Udah sadar? Kalau udah sadar sih, tapi aku nggak minat cepet pindah. Tapi pindahnya diutas kalau kamu mana ya kata ini gitu. Jadi boleh dari sekarang. Kalau mau pindah boleh dari sekarang. Kade jangan dipaksakan. Bu main ngompori kita cina prodinya marah. Dia mau menyadarkan kalau nggak sadar tuh payah. Oke teman-teman ya. Nah begitu itu sekedar pembukaan supaya teman-teman ini bukan apa namanya cerita-cerita di kedai kopi, nggak ada isinya seperti itu ya. Itu teman-teman ya. Dari tadi ya, yang ada yang terpotong ada diam aja padahal saya punya hutang
Nah, ya di perguruan tinggi dosen teh punya utang. Makanya sistem SKS satuan dari semester. Saya tidak masuk sebelumnya. Nah, ditagih ayeuna teh. Dibayar ku saya teh. Dibayarna tuh bisa bisa dilakukan dalam dua bentuk. Bisa mengganti di waktu yang lain, bisa mengganti dengan durasi yang lebih lama. Gitu. Misalnya 100 menit kalau tanpa kamar ibu main utang pasti tak boleh. Gitu. Tadi kan terpotong saya ngomong gitu tanya. Ya, nah itu harusnya diganti. Nah, jadi terkait dengan pembelajaran jarak jauh juga, secara teori apa itu pembelajaran jarak jauh? PJJ itu adalah pembelajaran yang boleh dilakukan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya sekarang sepakati nih. Acenah horeang Selasa jam 8 kayak ngomong penting, kayak jam 8 penting, boleh. Asal koordinatornya sepakat ngomong ke saya, Bu. Kawan-kawan lagi ada yang wisata, ada yang nikahan, lah ini macam. Bagaimana Bu kalau nanti kuliahnya malam aja deh Bu menjelang sudah Isya. Boleh. Itulah prinsip kedua pembelajaran jarak jauh. Boleh dilakukan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Mau sayanya ada di Amerika, mau Rizkinya ada di kereta api, mau Husninya ada di bus, mau Imamnya ada ukur di pasar, mau Dindanya ada di kolam renang. Terserah. Lain kio. Nek, abi bade wisuda, kunaon neng? Tak bade kuliah. Si Nek teh bingung, leuwih canggih ini nih. Apa neng ai? Online biasa di dia. Di sini nih. Udah balik ke rumah ini. Masa aya kuota? Gitu. Dua, itu prinsip kedua. Silakan, makanya bersepakat. Nah, beda jeung di SMA kan. SMA mah kudu seminggu sekali, guru teh asuh. Gitu ya. Terus yang selanjutnya apa? Kenapa? Cenah teu tiba heula tadi pemain nyariosna cenah geus tiba heula geus aya. Produknya eta Open University. Pendidikan di kita kok kayak kurang populer. Nah, ini perlu juga disampaikan. Karena di kita ini paradigma teh filosofi atuh naon deui nya ngobejaanna kumanya. Cara pandang bangsa kita itu dalam memandang pendidikan beda dengan bangsa-bangsa lain. Namanya filosofi yang akan dipelajari dalam mata kuliah kita ini. Anda sok saya tanya, dia kamu punya filosofi hidup enggak? Jawab dalam hati aja. Nah gitu. Aina orang Sunda, suku kita semua, suku Anda punya filosofi enggak? Filosofi orang Sunda ada enggak? Dari mana filosofi itu lahir? Dari pemikiran orang-orang tua dulu. Nah, jadi orang Indonesia, filosofi pendidikannya itu namanya filosofi pendidikan Pancasila. Dari mana itu lahirnya? Dari keragaman agama bangsa kita. Jadi waktu itu the founding father waktu mendirikan negara ini kan berpikir, makanya negara kita ini nggak punya pandangan hidup. Ayo kita bikin. Mungkin begitu ya waktu itu tuh berkumpul. Tapi bagaimana caranya? Agama kita banyak. Kata mereka itu semua begitu ya. Suku kita banyak. Ada suku Batak, Minang, Jawa, Sunda, Madura. Gimana ya caranya menyatukan mereka ini, kata para pendidik. Jadi mengakomodir semua itu, bikinlah namanya dasar negara yang menjadi pedoman hidup bangsa kita, yaitu Pancasila. Bertentangan kan dengan nilai-nilai agama kita umat Islam? Secara tegas saya katakan tidak. Ade bisa aya radikalisme di dia tak? Ya. Tidak, silakan. Anda mau pakai kerudung, pakai cadar, dilarang nggak? Enggak. Mau pengajian, nggak dinten, dilarang nggak? Enggak. Cok, ada dilarang. Ya. Sila pertama, sila kedua,
semuanya itu mengakomodir kepentingan agama, suku dan sebagainya. Dari situlah kemudian kita lahirlah pandangan hidup yang namakan filosofi pendidikan Pancasila. Nah, ya, paradigma atau cara pandang bangsa kita dalam memandang pendidikan nih beda dengan orang Malaysia, beda dengan orang Amerika, beda dengan orang Inggris, beda dengan orang Belanda. Bedanya di mana? Nah, ini sudah masuk mata kuliah loh teman-teman, sudah masuk mata kuliah. Bedanya di mana? Ya, dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Salah satunya apa? Bahwa orang belajar itu harus ketemu. Eta diadopsi dari terminologi pembelajaran pendidikan Islam. Islam loh. Menurut sudut pandang Islam, orang belajar itu harus ketemu. Supaya naon, Arif, supaya memperoleh barokah. Ngan ulah tibalik menterjemahkeunna. Kayak tadi tak unggal poe, we diajar Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Naon Arif namanya teh? Enggak tahu aku, yang penting barokah. Dia ketawa ya, kalau orang ketawa berarti udah paham dia. Salah kita mau terjemahkannya. Padahal maksudnya begini, jangan kita memperoleh pengetahuan saja tanpa memperoleh keberkahan gitu loh. Ngerti? Seperti juga dalam dalam Islam kan ada hadis nggak tahu apa. Kaum muslimin dan muslimat, diwajibkan kepada kalian menuntut ilmu. Ya, di situ ada nggak kalimat disuruh pintar? Kan nggak ada. Tapi bukan berarti kita itu nggak disuruh pintar. Ada itu salah menafsirkan tak? Jadi itu diadopsi salah satunya dari sudut pandang tujuan pendidikan Islam, bahwa orang belajar itu harus ketemu. Kenapa? Satu, mulai berkah. Yang keduanya supaya terbangun komunikasi interpersonal. Dekat kita itu jadi dekat secara emosional. Kan gitu ya, seperti besi sembrani gitu. Dekat. Lamun sekarang bayangkan dalam 1 menit, kalau saya mengajar dengan Anda kira-kira Anda dekat nggak dengan saya? Nggak akan. Ilmu dapat, tapi pribadi kedekatan. Makanya kemudian kesimpulannya boleh kalau situasi darurat, tidak menjadi tujuan utama. Ya, nggak ada yang udah berkah hunkul. Anda mau memperoleh keberkahan dengan saya sedang nunutan jadi sarjana, isu kan kuliah nunutan di kelas. Jadi nggak jadi sarjana nunutan. Itu loh teman-teman semuanya. Ya, ayeuna kieu kumaha cenah Bu dalam prakteknya? Heran kalau mereka itu dosen nggak masuk bilang begini, Pak, Bu, kenapa Ibu nggak masuk? Ibu kan sudah kami bayar, gitu. Indonesia enggak. Selain atau mahasiswa tadi ajar. Dan secara etika pada amal lain gitu. Ya, kita ini orang timur pakai sudut pandangnya sudut pandang Islam. Ya, kata filosof, kalau untuk meraih pengetahuan itu caranya harus benar, karena pengetahuan itu identik dengan nurun, cahaya. Bayangkan cahaya gemerlap putih bersih. Ya, Anda kan semua mau ya mencapai nurun cahaya. Nah, cahaya itu, untuk menggapai cahaya itu caranya harus benar. Untuk menggapai cahaya, caranya harus cahaya itu dekat dengan Tuhan. Nur, ayo bayangkan, nur ini kan udah masuk filsafat belajar
belajar berpikir. Dekat dengan Tuhan, nur itu dekat dengan Tuhan. Untuk mencapai ke sana, ya, caranya harus benar. Bagaimana caranya harus benar? Niat. Tadi Anda niat nggak? Niat untuk ilmu supaya tadi cepat kiai tadi dapat barokah. Terus apalagi bersungguh-sungguh, manjada wajada, ya kata orang sebagian ulama. Bersungguh-sungguhlah supaya kita makin dekat dengan cahaya. Jujur, bertanggung jawab, ulah niron. Nah, lamun pegawaian orang SD SMP SMA pantesan ternyata nepi-nepikan cahaya ada pegawaian niron. Nyontek atuh. Komo nyontek masal. Aya tim suksesna. Kesindiran teh. Kesindiran teh. Kesindiran dong. Sekarang ya. Kesindiran dong. Gak akan nyampe ke derajat cahaya itu. Karena cara yang ditempuhnya itu tidak berat. Gitu teman-teman. Tak terasa. Itulah. Mengikuti pagi untuk jadwal. Gimana udah mulai panas? Dapat mengikuti Ya. Lumayan, Bu. Iya, jangan original aja dong. Ya. Hah? Apa? Panas itu supaya sehat. Badan panas sehat. HP-nya Bu yang panas. HP-nya yang panas. HP-nya yang panas dilem biru, beli lagi yang baru. Ibu akar, Bu. Bakar, bagus. Nah, gitu. Jadi seperti itu kawan-kawan. Yang sedang saya omongin itu sebenarnya sudah masuk dalam materi, Bang. Kan kita mau bukan belajar SMA lagi, nyatet. Nggak ada mahasiswa pelajaran nyatet, nggak ada. Hei kawan-kawanku semuanya, nyatet, nyatet. Pek, tergantung bagaimana cara Anda menangkap. Ya, makanya menurut teori pendidikan, belajar itu adalah proses pengkondisian. Dia harus dikondisikan. Apa yang dikondisikan? Dua, fisik dan psikis. Ai fisik naon? Abi teh bade kuliah jam 8. Kade ulah tidur setelah subuh. Orang kalau tidur setelah subuh menurut teori, bukan hanya menurut sudut pandang Islam kan melarang. Baca segera tanya ke keajengan. Saya kayak orang ngaji di mana gitu. Memang ada dalil. Tapi ayo orang barat mah sok diteliti, kunaon orang Islam teh ajaran teh lengkap gitu, penasaran. Teliti kan? Ternyata orang yang tidur setelah subuh itu loading daya tangkap lama. Yang biasa tidur setelah subuh ternyata sapi. Kadang ditanya, gitu. Jangan orang kalau tidur setelah subuh juga malas ke sana. Terus jam 9 sudah menguap 18 kali mau. Gitu deh. Ya, terus dia nggak sarapan. Saya baru aja kemarin dengar dokter siapa ya. Jangan lupa sarapan teh beda dengan makan siang. Ulah tibalik. Tah eta teh ngaranna teori. Ai cekna sudut pandang agama namanya teh sunnatullah. Ya. Naon teh sunnatullah teh? Ya. Nah gitu kalau sunnatullah dilanggar maka sudah kita bisa ukur hasilnya seperti apa. Sunnatullah itu sangat duniawi urusannya. Ya walaupun pesannya itu mengandung pesan ukhrawi. Paham? Kayak ngerti nggak sih gitu. Jadi teori jangan dilanggar teorinya. Ai makan pagi mah cukup secukupnya. Makan siang baru disebutnya kayak makan besar. Dia mah tuh kumaha. Eret kuliah jam 7 sudah setelah teu mandi, teu olahraga, teu sarapan. Jadi
4 hal udah dilanggar sunatullahnya. Pantesan kuliah nanti diuk beri dia sarjana numutan. Ini anak harus siap, fisik maupun non fisik. Artinya non fisik dan non psikis, kejiwaan mental. Ya, ini saya memperhatikan Anda ini semuanya kepada di layar serius. Tahukah saya seserius wajahnya? Mana aku tahu. Nenek ketehe. Ada yang pikirannya dibacar, ada yang pikirannya tadi ada yang pikirannya macam-macam lah. Jadi terganggu. Nah itu teman-teman. Ya. Harus siap. Ade, sarapannya mandi tuh. Tahu cina orang tadi tuh. Kedua, palingan keren deh. Lain kamar hiji deui, di situ na benda ya. Atau sarapan tadi piring samping dua. Semua benar. Karena teh sunatullah itu sangat duniawiyah, tetapi walaupun kesannya ukhrawiyah. Contohnya apa? Kenapa banyak yang dilanggar? Ya, sok Anda pernah nggak ke gedung sate di Bandung? Saya masuk perhatikan itu teh zaman Belanda, tapi bisa tahan sampai sekarang nggak runtuh-runtuh. Karena dia nggak melanggar sunatullah waktu membangun, walaupun orang kafir yang bikin. Apa? Semen takarannya segini, kapur takarannya segini. Pantas dong. Lah orang kita sebenarnya dikurangi. Baru 10 tahun bangunan sudah hancur. Nah, tapi ngarannya melanggar sunatullah. Teorinya dilanggar. Sok ibu-ibu lah munyeun kue kurangan laukna deas. Kulana loba teuing deas. Aja teh gejek. Oke. Kitu tah. Kita teh ngaranna teh oh nu kitu sunatullah teh. Naon bahasa? Kitu. Terus banyak gitu banyak, so kalian mau nanya we Anda. Jadi dari saya sekian sekedar pancingan supaya Anda struggle, namanya bukaan, kan mahasiswa ini nama gue nyatet, bari gue nge-google pek idinya, naon coba masuk domain teh, sok buka, ulah ayo we. Anda menjadi pribadi yang siap, cengeng, ya, gitu, setik-sautik, cengeng. Lokal lewat semua anak mahasiswa jangan begitu ya. Mangga, kamu bade naros apa saja tapi yang berkaitan dengan artinya walaupun pertanyaan itu yang berkaitan dengan mata kuliah ini tapi penyebabnya itu yang di luar itu boleh. Silakan. Acungkan apa tangan. Ibu mau izin nanya Bu. Arif. Sok, mangga Arif. Ini Bu, kalau di mata kuliah Ibu aspek penilaiannya dari apa aja Ibu? Sama seperti yang disampaikan waktu Great. Eksa mengungkapkan apa yang ada di tulisannya. Iya, bukan anak SMA lagi sekarang Anda ya. Jadi presentasi nanti, presentasi kelompok. Biasanya itu yang dipresentasikan itu yang kelompok. Satu bertindak sebagai moderator, tapi semuanya boleh menjadi narasumber. Artinya punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan kawannya. Gitu ya. Kenapa di pendidikan tinggi dibiasakan seperti itu? Karena Anda itu nanti akan menjadi pemimpin masa depan yang akan memimpin negara ini Anda.
Jadi harus punya argumentasinya teh kudu ilmiah. Nah ini salah satunya diberikan mata kuliah ini nggak teoritik, dia aplikatif, mengajak berpikir. Tidak kayak mahasiswa contoh berpikir logis kumaha. Kalau menyelesaikan pendapat itu musyawarah, tak eta ngaranna mahasiswa berpikir logis. Lain duel. Tuh seperti sekarang contohnya di bola sampai 170 orang mati, gimana itu? Ya, ada santri yang tidak dibakar di pesantren, gimana itu sekolah sekarang sudah seperti itu. Jadi cara menyelesaikannya itu harus logis, itu seperti apa, Arif? Kalau kita ada berbeda pendapat dengan kampus, bisa dengan rektor, sampaikan kepada badan yang resmi, apa itu senat. Gimana caranya? Musyawarah, mintalah audien dengan Pak Rektor. Bukan dibakari rektorat dengan bom molotov. Nah itu salah satunya. Jadi Anda nanti berargumentasi di depan kawan-kawan, mempresentasikan paper Anda secara logis, sistematis, ada metodenya. Lucu, kulantaran kita tidak dibiasakan. Silakan kawan-kawan, siapa yang bertanya, dia pun menjawab. Tunggu sebentar ya, cari di Google. Cari di Google. Kita dosen disuruh nonton, dia cari di Google. Jawabannya dia nyontek. Teman-teman, berpikir teman-teman tuh udah tinggi. Nah, gambar nepraknya. Nyontek. Tapi kalau di pendidikan tinggi nggak boleh. Anda merujuk namanya. Anda boleh menjawab pertanyaan kawannya, tetapi merujuk kepada teori siapa atau pendapat siapa. Lain niron maca nang Google sih jadi. Sebentar ya. Ya maca. Kurang kita ngedengekeun. Sanes kitunya balager, karasep menulis. Jadi presentasi itu harus siap. Besok temanya apa? Kawan yang bertanya, udah sebentar ya. Tunggu. Terus dia pun nyari nih. Gitu, aduh. Makanya bagaimana sih Bu caranya supaya saya bisa berargumentasi ilmiah gitu ya. Sering baca, orang tidak mungkin bisa menjelaskan sesuatu kalau dia tidak punya referensi gitu bahasanya. Ya enggak? Harus punya referensi, baca. Atau Anda banyak bergaul dengan orang-orang pintar. Ya, atau banyak bergaul juga di kemahasiswaan. Salah satunya tadi saya suruh Anda ikut kegiatan kemahasiswaan. Di situ kan nanti ada belajar problem solving, belajar leadership. Ngapain sih kuliah doang? Ada mahasiswa yang sampai dia selesai kuliah nggak tahu dia letaknya perpustakaan di mana. Gedung perpustakaan dia tak tahu. Sudah selesai dia menjadi di kampus Untas kan sagewok siga kitu kumaha kampusnya 5 hektar siga di UM Malang. Untas tanya perpustakaan. Nah, si aya nanya. Aya nu teu apa perpustakaan di mana sih ya? Apana ruang parkir ge jeung salah wae. Sada jadinya kasep. Kita mah kanggo dosen. Mahasiswa di ditu. Jangan sampai kerjanya kuliah doang. Ya gitu ya, Arif. Seperti itu. Jadi 5. Terima kasih Bu. Ya, siap, Arif. Pak Arif. Yang lain, sok boleh ditutup. Ada Bu, satu lagi boleh Bu? Boleh, dan sampai jam berapa sih Abang kuliah ini, Dewi? Izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Dia Subhanawan Nur. Bagaimana Ibu praktek penerapan pendidikan yang tidak dilandasi oleh filsafat pendidikan? Udah kuliah nih dia sini. Ya akan salah arah lah. Udah jawabannya gitu aja, singkat aja. Ya salah arahnya. Berarti penting. Penting lah. Makanya semua ilmu di dunia ini, terutama
pertama yang kita penting untuk dipelajari, apalagi di pendidikan tinggi yang diberikan kepada Anda. Anda ini kan calon praktisi, ya. Anda ini semua calon praktisi di bidang pendidikan. Nanti kalau Anda praktek itu kan bukan pakai ilmu rasa-rasa begini ya menghadapi anak ini. Pakai ilmunya itu sekarang lagi diberikan kepada Anda semua. Ya, nih ilmu apa saja yang diberikan kepada Anda, nanti Anda akan diberikan mata kuliah psikologi perkembangan, psikologi pendidikan. Dan itu kan tidak diberikan kepada mahasiswa teknik. Kenapa? Karena yang akan Anda hadapi itu adalah peserta didik. Peserta didik apakah sama semuanya perkembangannya, ya? Sama tahap perkembangannya tidak sama, ya. Secara umum lah tidak ada masalah yang identik dunia ini, mirip ya. Ini cara menyelesaikannya itu perlu kita sebuah ilmu, ya. Mungkin anak-anak ini ada anak-anak yang punya kecenderungan A, kecenderungan B. Ilmunya apa? Ilmu psikologi pendidikan. Lalu ada ilmu psikologi perkembangan karena manusia ini perkembangannya itu sesuai dengan tahap usianya, dari 0 sampai 3, 3 sampai 7, 7 sampai 11, 11 sampai 17, 17 sampai 25, kan gitu. Ya. Nah, itu ilmunya itu nanti diberikan kepada Anda, karena yang akan Anda hadapi adalah manusia. Nah, tentang pendidikan, supaya pendidikan ini arahnya jelas, maka ada landasan yang melandasinya, 4 hal. Yaitu landasan filsafat, filosofi. Makanya tadi saya tanya, Anda sendiri punya pandangan hidup atau secara agamis saja kita sebagai umat Islam ya, kita umat Islam semua di sini ya. Apa pandangan hidup dan pegangan hidup kita sebagai umat Islam apa? Al-Quran dan hadis. Betul, kata Rizky. Al-Quran dan hadis. Selama ini kita menjalankan itu umat Islam. Al-Quran dan hadis semua mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Nah, dalam berbangsa dan bernegara kita mengacu kepada filosofi pendidikan. Pancasila namanya, kata saya tadi, karena kita terdiri dari berbagai macam agama, latar belakang, budaya. Kita tidak menggunakan Islam, tetapi ruh Islam yang mewarnai ya ke dalam Pancasila itu. Kita tidak, dasar negara kita bukan Islam. Ya, Pancasila kan tidak bisa yang ngomong dasar negara kita Islam, bukan. Tetapi ya ruh Islam itu artinya nuansa ajaran Islam itu masuk dalam Pancasila. Ada salah satunya tadi ya. Silakan Anda amalkan prinsip-prinsip ajaran Islam, tidak ada yang dilarang, bahkan banyak yang dilanggar. Sekarang kalau anak gadis hamil duluan rajam, silakan, berani nggak? Hamil duluan, dia nanti kalau menikah terus dua waris dan wali, udah jelaskan aja sebagai efek dari perbuatan yang dilanggar. Nah ini dilanggar lagi ya, rusak keturunan dong. Silakan, makanya kita ada begitu dia. Jadi kalau kita ini pandang yang menjadi arah pendidikan kita itu salah satunya filosofi pendidikan Pancasila. Ya, kalau di Amerika mungkin filosofinya pragmatisme, di negara-negara lain beda. Jadi itu cara bangsa kita memandang pendidikan itu dari sudut pandang nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat kita. Ya, agama, budaya. Kalau agama udah jelas ya, ada Islam, Kristen, dan 5 agama itu. Kalau budaya apa? Sunda, orang Sunda suka nekma, gotong royong misalnya ya. Itu udah masuk dalam prinsip-prinsip itu. Ya, ini arah. Ya, jadi ada landasan kepada kita. Oh, katanya landasan filosofinya seperti itu, gitu ya. Nanti kita pakai sudut pandang lain. Jadi siapa aja para filosof yang lahir dari timur itu, misalnya Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, ya, itu ya, para pemikir dari dunia Islam dan timur itu.
Bagaimana nanti cara Al-Ghazali memandang pendidikan, bagaimana cara Al-Farabi memandang pendidikan. Jadi saya mau coba gitu kira-kira cara Al-Ghazali, kata Al-Ghazali bagaimana orang supaya ada 10 tuntunan seorang guru ketika mengajar, tapi bukan hanya guru, murid juga gitu. Kan beda dengan orang Amerika tadi kata saya. Amerika guru gitu, gak ada takzim orang Amerika. Kalau kita kan karena sudut pandangnya Islam yang dipakai, maka supaya kita meraih nur, maka saya tadi nur dekat dengan cahaya, maka itu harus takzim, harus niatnya benar, caranya benar. Nah itu pertanyaan dia tadi, jadi filsafat pendidikan Pancasila karena pendidikan pragmatis, ya. Udah kan? Mereka itu boleh ngajar kayak gini, online terus, nggak ketemu dosen nggak masalah. Kalau kita kata saya tadi, ini hanya solusi alternatif. Kita harus ketemu, karena kita mengajar itu adalah membentuk. Saya ringkaskan dalam bahasa saya ya, seperti ini memeras berapa. Tidak hanya memintarkan orang, tapi juga mengadarkan. Kita kekurangan orang pintar Indonesia enggak, orang beradab. Jadi kalau hanya begini, saya dengan Anda, saya yakin Anda nggak usah belajar dengan saya, nggak usah di Google juga banyak pengetahuan. Nah, itu namanya transfer pengetahuan itu. Namanya transfer pengetahuan, udah selesai. Padahal kan tugas kita bukan hanya transfer pengetahuan, tapi transfer nilai, gitu, membantu pribadian supaya menjadi pribadi yang utuh. Menurut sudut pandang Islam adalah seperti itu. Orangnya pintar, tapi juga mengerti. Bukti-bukti naon contohnya, kamu nanti aturan sopan, apalagi di tempat punya sekolah asih, ya, ka dosen teh, sing atuh kepanggil teh assalamualaikum Pak. Aing lain dosen kepanggil teh dosen pintas. Itu kepanggil di lift, saya tuh sering kayak gitu. Masih sekarang ketemu di lift sebuah perguruan tinggi, gak dipedulikannya kita apa karena kita bisa menyembuhkan dosen, bukan dosen mereka. Jangan ya, semua yang namanya dosen di universitas ini mau prikes, mau teknik, mau apalagi FIP itu dosen Anda. Senyum atau paling mudah itu beliin, bahkan sudah gitu ya, gitu teman-teman. Jadi landasan, jadi dalam memandang pendidikan ada 4 landasan: filosofi, landasan yuridis. Jadi ada payung hukumnya. Payung hukumnya itu apa? Seperti sekarang nih, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ada kan hukum yang mengatur landasan, namanya landasan yuridis. Ada landasan psikologis, ada landasan sosiologis. Undang landasan psikologi cina ada yang menjadi arah pendidikan kita. Loh, secara psikologi banyak problem yang harus dilakukan pendekatan psikologi. Contohnya landasan sosiologi. Anak dulu kalau jumpa guru pasti nyumput. Ya, saya gitulah. Resiko SD. Anak ayeuna Bu mereka mana ngiring abi. Nah, itu ini perkembangan kemasyarakatan. Kita nggak boleh marah, berarti ada pergeseran nilai. Makanya landasan untuk menyelesaikan persoalan pendidikan diantaranya adalah landasan sosiologis. Sok, budak SD kelas 5 geus balanger, baheula mun diponi keneh saya. Eta sebagai apa? Itu persoalan sosiologis. Berarti landasan teori yang kita perlu tahu untuk menyelesaikan problem ini, pendekatan sosiologi itulah ada landasan. Bisa ya. Sekarang anak-anak umur 14 tahun banyak yang sudah hamil di luar nikah, itu persoalan psikologi. Tawuran pelajar, seks bebas, itu kan persoalan psikologi. Hanya menyelesaikannya harus berdasarkan sudut pandang ilmu psikologi. Berkumpullah orang-orang para ahli itu menyelesaikannya. Kenapa? Karena
Saya tanya kepada Anda, ke dia saja. Yang berkembang ini dunianya atau orangnya? Gila ya, dunia sudah kembang sekarang menjadi zaman edan. Sebenarnya orangnya kan dunia. Orangnya Bu. Nah, orang dunia pun gak ada. Tapi kemudian orang selalu berkata, sekarang dunia teh ini zaman edan. Gila manusia zaman sekarang, gitu kan? Jadi yang celaka zaman ini. Tetapi zaman itu mengikuti perkembangan manusia. Makanya kemudian dalam sudut pandang Islam juga pernah ada pesan, ya, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamanmu. Tak enak. Jadi benar persoalan landasan psikologi dan landasan sosiologi tadi teh. Jadi cara menyelesaikan problem waktu saya SD zaman bahula tahun 90-an dengan sekarang beda. Saya ke bahula saya mau main guru itu teh nyumput era aya nu lain. Guruna naik motor teh pangiring. Gitu. Ajarkan anak-anakmu sesuai dengan zamanmu. Zamannya ayeuna zamannya gadget. Anda itu masuknya generasi Z atau generasi X? Tahun berapa lahir Anda? Kalau saya kan generasi tai kutok telebuan. Tuh. Generasi zaman tai kutok telebuan saya mah. Saya mau tai kutok telebuannya, telepon lagi geus eueuh. Adakah orang tua yang masak pakai bumbu? Udah enggak ada, semua pakai kompor gas. Mana ada lagi lebu? Gerok yang geus ku beli di Jogja. Wangi lagi. Nah, zaman saya mah yakin ya tai kotok belebuan. Ya, namun tai kotok masuk ke dalam teh bubur itu. Anda mau temar di bulan kumaha aja lebu teh arang banget nyangkung Anda. Karena Anda sudah generasi gadget. Oh, ngajar nage, dosen nage kudu mengikuti. Namun Anda sebagai mahasiswanya juga gaptek atau kumaha makanya eleh ku saya gitu ya. Gitu ya Dias ya. Nah artinya gini, pahamnya mungkin sedikit saja, tapi paling tidak ada remang-remang gitu. Kalau kita melihat ruangan poek, oh ayam remang-remang saya udah ciri. Amun ngebleng pikan kesan mencobak di jam 8 mencobak. Hayo we gelap tetep kumaha buta kene. Ngopi. Ya, pertanyaan yang lain ada? Silakan. Udah jam 11 dah. Ada lagi? Kau satu lagi lah kalau ada. Aku pengen bertanya. Ya, Lutfia silakan. Oh my god, Lutfia. Kalau perbedaan filsafat Islam sama filsafat Barat apa ya Bu? Beda lah. Satu Islam, satu Barat. Ada pelajarannya gitu beda ya Bu? Ada lah, nanti akan dibahas di kita. Anda Lutfia dan kawan-kawan semua, mari kita bayangkan. Tadi berkali-kali sudah saya singgung, dalam memandang pendidikan, filsafat Barat saya ya, ternyata pragmatisme, idealisme, rasionalisme dan sebagainya. Tokohnya itu banyak, nanti cari sendiri di Google. Beda dengan Timur dan Islam. Contohnya yang para filosof dari Timur siapa? Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, beda. Cara memandang kegiatan pendidikan, termasuk nih, Anda sekarang saya bawa ya ke dunia lain, termasuk cara memandang Tuhan. Oh gitu ya, ada bisa patut dipelajari Tuhan, iya. Mari kita belah jadi dua ya, blok Timur dan blok Barat. Timur itu biasanya diidentikan dengan dunia Islam dan Timur. Barat. Anda tahu Tuhan dari mana? Dari Al-Quran. Mau turun-temurun dikasih tahu sama orang tua kita. Udah lah, jangan banyak bertanya lah kau. Gak usah nanti banyak bertanya kan gitunya orang tua kita dulu. Menang nanya teh, kau mau lamun tabung. Udah nggak usah bertanya. Gitu kok dalam Al-Quran. Kalau mereka nyari dan mereka percaya ada Tuhan, cuma menggambarkan tentang Tuhan itu beda-beda. Lahirlah penggambaran Tuhan itu dalam sudut pandang Kristen ya, filsafat Kristen namanya Tritunggal.
Jadi ada Allah Bapa dan di dunia ini diwakili oleh Tuhan Yesus misalnya. Nanti umat lain ada lagi gambaran Tuhan itu seperti ini. Gambaran Tuhan itu seperti ini. Lah macam-macam ada gambar kalian bisa dalam 1 detik. Termasuk agama-agama animisme, dinamisme. Ya. Kan baheula teh seperti orang Sunda lah sebagai suku. Kieu cok. Mari kita berpikir betul. Orang Sunda mendiami sebuah wilayah ya, nyieun agama. Kunaon matak dijieun agama teh supaya teratur anu kawin sebelum masanya eta zina hukum. Gitu. Nih, Anda mau tahu nggak orang Batak ada juga agamanya namanya agama Parmalin. Namun orang Sunda agama Sunda Wiwitan. Namun Jawa marana agama Kejawen. Kenapa dibikin agama? Supaya orang-orangnya itu tahu aturan. Ya. Nih. Nanti Anda jalan-jalannya dia mau ke Danau Batu. Di Danau Batu ada namanya batu Pasambahan. Menurut batu mahpar, sehingga itu ya banyak batu mahpar begitu tuh. Urang Tasik can padinya kumaha teh. Betul. Untuk apa fungsinya? Itu untuk menghukum gadis dengan lajang anu melakukan perzinahan. Ya, dibelek jejamnya, dibelek dadanya, lalu dikunyah jantungnya oleh raja-rajanya itu diburak. Makanya takut mereka melakukan zina. Orang Sunda agama Wiwitan ada nggak pedomannya? Ya, ada. Nah, Tuhannya ada. Jadi gambaran tentang Tuhan menurut masing-masing keyakinan itu ada, cuma wujudnya gambarnya seperti ini. Nah, orang Islam, ada maka taunya dari Al-Quran. Sok pikiran. Nah, ya, makanya representasi Tuhan menurut orang Islam itu apa? Wujud, idam, bakok. Ayo diajar di dunia kalau itu menang nanyanya. Wujud, idam, bakok, melamat teorisi, kiamat nafsi, kudot, irodat, dan sampai kalam. Sampai kaunuhu sampai sifatnya yang 99. Akhirnya Anda mau tahu nggak? Orang-orang itu menyimpulkan di antara sekian banyak gambaran tentang Tuhan yang paling hebat adalah Tuhan lainnya. Oh shit.